Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan untuk video kali ini kita bahas Bitger Breeze dan kita akan kawal sampai ke Rp1 ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 bisa terjadi. Dan buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys, dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian disclaimer dan juga Dior. Selalu gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan. Oke, di sini kita kutip dari Coin Market Cap, dan untuk harga dari Bitger Breeze mengalami penurunan sekitar 3,81% di harga Rp0,0053. Untuk peringkatnya di posisi 222, dan kalau kita lihat dari statistiknya, di sini market capnya itu sekitar 2,1 triliun dan masih mengalami penurunan sekitar 3,02%. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu juga mengalami penurunan sekitar 12,55%. Dan kita bisa lihat di sini untuk total value perdagangan dalam waktu 24 jam itu sekitar 36,8 miliar rupiah. Jadi pastikan kalian disclaimer dan juga Dior dan pahami market dan juga project dari Bitger Breeze. Dan kita bisa lihat di sini untuk harganya lumayan bearish ya untuk chartnya. Di sini dominan ke warna merah. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwa si Bitger masih akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan mungkin akan lebih dalam lagi ya, tapi teman-teman semua pastikan kalian riset secara mandiri, dan nanti kita akan update charts dari Bitger Breeze di akhir video guys. Oke, di sini kita kutip dari Poly Network. Jadi di retweet langsung dari Bitger Breeze ya, dan katanya akan melakukan AMA dengan Bitger Breeze pada jam 7 AM waktu UTC di 20 November di hari Minggu ya. Di sini kalian bisa melakukan join di Poly Network dan di grup Telegramnya. Di sini mari kita tahu lebih banyak tentang Bitger dan kemitraannya. Jadi retweet dan tandai 3 teman kalian dan buat question di Telegram ataupun di Twitter, dan kalian bisa menjawab kuis di Discord untuk mendapatkan hadiah sekitar 300 US dollar ya. Jadi teman-teman semua, banyak event dari si Bitger Breeze. Di sini akan AMA dilakukan bersama si Gert Sanem ya, CEO dari si Bitger Breeze. Oke, kita sebelum masuk ke pembahasan dari harga Bitger atau analis harga Bitger, di sini ada kabar yang sangat menarik tentang koin cryptocurrency yang terjadi pada saat ini itu kan sedang mengalami keterpurukan atau terguncang gitu ya. Dan tiba-tiba si bos Binance minta kripto untuk diregulasi gitu ya. Kok bisa? CEO Binance Changpeng Zhao meminta kepada para pemimpin global untuk bahwa perlu peraturan baru untuk industri kripto. Dan bos besar bursa pertukaran kripto terbesar itu berbicara di sebuah konferensi di Bali ya, yang tepatnya di Indonesia, dan yang dihadiri para pemimpin kelompok negara G20. Dan katanya, kami berada di industri baru. Kami telah melihat dalam seminggu terakhir banyak hal terjadi gila di industri ini, kata Zhao atau CZ Binance ya. Dan di sini kita bisa lihat, kami memang membutuhkan beberapa peraturan. Kami perlu melakukan ini dengan benar. Kami perlu melakukan ini dengan cara yang stabil, dan itu dikatakan sama si CZ. Dan mengikuti atau setelah kebangkrutan dari pertukaran FTX kemarin yang mengguncang industri dan menghapus miliaran dari pasar kripto, dan kegagalan dari bursa saingan Binance yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried membuat banyak investor yang menengah ke bawah gitu ya khawatir bahwa mereka akan menghadapi kerugian besar, tetapi perusahaan kripto juga memiliki tanggung jawab. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian disclaimer dan juga Dior guys. Dan di
Di sini katanya si CZ Binance itu meminta diregulasi lagi gitu atau dibuat peraturan baru. Industri secara kolektif memiliki peran untuk melindungi konsumen dan untuk melindungi semua orang. Jadi bukan hanya regulator yang kita perlukan gitu katanya si CZ Binance, dan di sini banyak negara aset kripto diatur ringan dibandingkan dengan sektor keuangan lain dengan sedikit perlindungan bagi konsumen. Dan untuk di Inggris, pemerintah setempat telah mengumumkan rencana pengaturan stablecoin yang seperti namanya, jadi dirancang untuk memiliki nilai stabil yang terkait dengan mata uang atau aset tradisional seperti emas gitu ya. Jadi di sini katanya si CZ Binance itu juga mengatakan bahwa di Bali itu pusat terbesar untuk cryptocurrency gitu ya. Dan katanya di sini juga ada videonya, dan buat teman-teman semua kalau misalkan kalian ingin tahu lebih dalam lagi, kalian bisa langsung kunjungi di CNBC Indonesia gitu ya. Nah, di sini ada kutipan dari tweetnya si Johnny KuCoin ya, dan katanya dia itu mengingatkan kepada kita semua pengguna yang kehilangan dana selama insiden baru-baru ini harus waspada terhadap penipu yang menawarkan bantuan untuk mengembalikan dana, dan kami akan mengikuti situasi di saluran kami dan memberikan dukungan jika memungkinkan gitu ya. Dan setiap dari mereka itu diarahkan atau dikerahkan dalam membantu pemulihan besar, jadi pemulihan pasar gitu guys. Jadi teman-teman semua kalian wajib untuk disclaimer dan riset secara mandiri tentang cryptocurrency yang saat ini tuh masih mengalami keterpurukan atau terguncang gara-gara si pertukaran terbesar ya, nomor 2 kalau tidak salah itu di FTX Global mengalami krisis likuiditas, dan kabarnya itu telah dana dari pengguna itu disalahgunakan gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, pintarlah kalian memilih exchange ya. Oke, kita kutip dari KuCoin, dan di sini kita bisa lihat untuk harga BTC dengan pasangan USDT itu mengalami kenaikan sekitar 1,19% di harga 16.779 US dollar. Dan untuk harga KCS itu sekitar 7,2 US dollar dan mengalami penurunan sekitar 0,73%. Dan untuk harga Ethereum itu di harga 1.218 US dollar dan mengalami kenaikan sekitar 1,74%. Dan kalau kita lihat untuk harga dari Bitcorbris di sini mengalami kenaikan sekitar 0,14%. Dan kalau kita lihat dari candle per 4 jam ya, di sini untuk garis yang warna pink itu masih berada di atas garis kuning dan juga biru, artinya si Bitcoin masih akan mengalami penurunan ya dalam beberapa jam ke depan. Dan kalau kita lihat dari MACD RSI-nya juga masih menunjukkan atau terindikasi akan terjadi penurunan gitu ya. Kalau kita lihat dari RSI-nya itu masih di bawah garis 0, dan untuk sinyal MACD-nya dia menunjukkan sinyal warna hijau. Namun di sini sudah mulai menipis, dan kalau terjadi persilangan di bagian RSI-nya di bagian ini ya, ada indikasi dia akan terjadi penurunan ya. Dan kalau kita lihat dari MA cross-nya juga masih belum stabil. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar untuk informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.